Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sekolah Dagang. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Oke, minum dulu. Kita ngobrol santai aja ya. Aku sering istirahat labetnya, jadi jarang keluar untuk lomba. Kemarin ada labet baru lagi yang baru aja masuk untuk di sekolahin. Ada beberapa kekurangan juga, lumayan banyak ya, lumayan banyak, dan kemungkinan akan saya nolkan dulu, akan saya netralkan, ibaratnya menjadi lovebird yang dari awal lagi, biar kita nggak pusing juga. Soalnya garapannya sebulan itu nambah terus ya, tapi saya cuma kuota itu satu bulan itu cuma 2 sampai 3 burung. Jadi sebulan sekali itu pasti ada yang ya keluar masuk lah, entah labet atau entah kenari. Untuk burung-burung lain saya belum bisa karena saya bagi waktu saya juga. Saya akan jawab pertanyaan dari beberapa teman-teman ya, teman-teman dari seputar perawatan lovebird Nusantara atau SPLN. Udah cukup lama ya saya di sini. Dulu aku pernah posting Januari itu tentang karakter labet ya, istilahnya untuk ya cara-cara yang intinya istilahnya orang-orang yang sibuk bekerja, mungkin kadang malam nggak bisa, kadang pagi juga nggak bisa, jadi kadang hanya waktu-waktu luang aja yang bisa. Nah, untuk postingan saya itu intinya saya kasih tahu dulu ya, postingan saya untuk memahami sebagian karakter labet. Kalau ini untuk berlaku untuk semua karakter labet ya. Untuk satu, jemur pagi kalau bisa embun semprot, atau semprot embun sih kalau nggak bisa bangun pagi secukupnya. Sesuai karakter, kalau jantan sebentar aja, soalnya memang birahinya mudah naik ya. Mandiin atau sesuai karakter juga. Mau mandi berarti mapan. Kalau nggak mau mandi disemprot pun ya bakal lari ya. Jadi jangan dipaksa juga lovebird kita ya. Ini masih lumayan birahi, ini udah nggak terlalu. Ini kemarin si Yasmin udah coba tes kantangan 3 kali, zongnya cuma satu kali pas percobaan setiap minggu. Dia kemarin alhamdulillah udah lumayan turun birahinya, jadi cukup senang. Tapi tidak boleh berpuas hati dulu, kita cari kekurangannya lagi. Apapun kekurangannya kita selalu isi ya. Jangan lupa untuk dilihat ketika dia lagi ada di atas kantangan, jangan sampai kita kok malah acuh ya. Kita isi kekurangan dia itu apa aja itu ya. Nah, untuk sebelahnya ini masih birahi. Dia birahinya itu birahi terhadap manusia, tangan manusia. Jadi kalau dia ibarat kata lagi setengah permainan, aja nanti udah birahi tangan. Entah birahi tangan, tapi dia anteng. Dia itu anteng. Sebenarnya dia anteng, durasinya juga panjang sekali, saya tahu. Durasinya sangat panjang. Bisa 1 menit, bisa 2 menit ini. Soalnya kalau pas di sini pas bodong, istilahnya kalau pas saya tidur atau pas saya istirahat atau pas saya tinggal itu, dia selalu bunyinya panjang banget, ngekeknya panjang. Setelah itu birahi lagi,
birahi lagi karena dia apa ya, mungkin ada yang kurang lah. Kita mungkin pas saat digantang kita nggak tahu apa kekurangan dia, kita nggak lihat oh gini toh apa kekurangan dia toh no. Dan kita pun lupa no loh, kita nggak mau menerapkan oh gini gini gini, kita monoton mungkin ya. Jadi kalau kita isi kekurangannya insya Allah akan bisa. Nah untuk sebelah saya ini palmas juga, kebetulan saya nggak palmas. Nah untuk yang tadi yang kedua ya, kalau untuk mandi jangan dipaksa. Kalau memang mau mandi dia mandi sendiri, kalaupun tidak ya disemprot. Kalaupun disemprot nggak mau dan lari, cuma diimbun aja lah ya. Jangan dipaksa, percuma ya. Soalnya saya punya labet yang jarang mandi ya, bener sumpah. Jadi monggo mau dibeli nggak apa-apa. Soalnya saya punya labet yang jarang sekali mandi. Ya, untuk yang ketiga keringkan sampai benar-benar lumayan kering ya. Ngekek, kalau udah ngekek angin-anginkan, habis itu semprot halus saja. Diamkan, angin-anginkan sampai ngekek lagi. Jangan lupa kasih pakan. Kita kasih pakan untuk millet putih kiloan ya. Kemungkinan kalau saya lebih baik disangrai sampai harumnya itu kayak wafer ya, kayak wafer. Jadi apa ya istilahnya, biar dia itu kembali ke netral lagi. Kita kasih, kalau saya mungkin air degan, tapi kalau mungkin sobat-sobat lainnya pengen menambahi dengan air-air yang lainnya, tapi yang penting netral aja ya, entah air mineral lah segar lah, itu enggak masalah. Kalau dinolkan menurut saya beberapa cara, ada banyak ya. Bisa pakai glodok, bisa pakai diumbar koloni, bisa pakai mandi terus tiap malam, bisa pakai air dingin, air es. Kalau kebiasaan saya itu pasti pakai air es ya. Tapi ya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Dicoba dulu salah satu ya, jangan dicoba semuanya ya. Nanti kita bingung ya. Oke. Nah untuk yang keempat, lakukan pemasteran sesuai keinginan. Mau download dulu boleh. Kalau saya pakai isian gacek dan lobet ngekek ya yang banyak lah, nanti di download aja. Kelima, lakukan pemasteran di jam-jam tertentu saja, cukup 2 jam, bisa pagi bisa malam, jam-jam sunyi aja, jam luangnya sampean aja ya. Untuk keenam, di waktu malam ini sangat penting mandi air es sampai kuyup, sampai agak kering, langsung kerodong dan pemasteran ya. Pemasteran itu sangat penting sekali sih. Kalau kita nggak punya pemasteran yang alami, kita bisa download di HP kita. Cukup suaranya aja ya, nggak usah pakai video. Lakukan itu selama 1 bulan atau bisa 2 minggu. Insya Allah kekurangan yang ada di lovers sampean bisa teratasi atau terkurangi ya. Untuk dilihat lagi perkembangannya, kalau memang udah ada perkembangannya langsung cantumkan di kolom komentar ya. Insya Allah kalau ada perkembangannya nanti kita akan share lagi. Saya akan lebih rutin share lagi. Nah maka dari itu jangan lupa untuk share ya, kita saling sharing. Mau dibagikan silahkan, mau sampai subscribe silahkan, mau like komen silahkan, mau tanya-tanya silahkan, gratis kok ya. Menjawab pertanyaan beberapa dulu ya, sambil minum. Ngobrol santai aja ya. Udah new normal, udah mulai gantangan pada buka. Jadi ya kita kembali lagi aktivitas seperti biasa ya. Jangan kita males-malesan untuk nggarap lovebird kita atau burung-burung lain kita lah. Bentar ya, saya scroll dulu. Ini ada beberapa pertanyaan. Om, kalau labet saya gacor di rumah, di gantangan kepo, lihat lawan, cuma koak-koak aja, dan
dan nggak mau ngekek, bisa juga settingan ini diterapkan nggak Om. Jadi istilahnya labetnya Omnya ini mau diterapkan dengan penerapan settingan saya. Kalau saya sih nggak apa-apa, nggak masalah selagi itu cocok. Makanya tadi kan saya bilang 2 minggu paling lama 3 minggu lah. Kalau ada perkembangan insya Allah itu cocok. Nah untuk selanjutnya, kalau paruh putih gimana ya Om? Saya ada paruh putih betina durasi 1 menit Om, lepas dari glodok. Jadi kurang durasinya, mohon pencerahannya Om. Nah untuk labat paruh putih saya juga pernah. Labat paruh putih yang saya punya itu dia itu nggak suka panas, perawatannya juga biasa. Mau orang ngatain saya pakai apa-apa itu monggo, soalnya banyak yang kesini itu ikut ngerawat, ikut sama-sama lihat, dan rawatannya pun juga biasa, sampai ikut kegantangannya pun biasa juga ya. Pakan juga ada di toko pakan, pakan cuma biasa aja ya, nggak usah diribet-ribet. Soalnya ini kan lepas dari glodok ya punya Omnya ini, jadi kurang durasinya. Jadi kemungkinan akan kita koloni dulu. Kalau misalnya perlu kita koloni sama diumbar, pemasteran lagi, diulang lagi ya Om. Jadi apalagi dia betina, jauhkan dari jantan, jauhkan dari labat lain, karena pasti dia akan lebih ke birahi. Kalau habis itu kan harus kita netralkan dulu. Kita belikanlah segar atau ibaratnya kasih air minum yang matang. Jangan lupa tiap malam mandi, kalau nggak mandi ya disemprot halus aja kalau belum terbiasa ya. Itu 1 minggu lah, 1 minggu lebih dikit nanti udah ada perubahan. Kalau pemasterannya rutin ya, jangan sering dijemur, jemurnya sedikit aja, paling cuma paling 5 menit lah. Ada lagi Om, ini masalah yang aku hadapi, jeda kurang rapat, nembak cuma 1-2 kali. Jadi ngekeknya itu telat ya. Ibaratnya musuhnya udah ngekek, dia belum, saya ngelek. Nah, ini ngekeknya telat. Nah, paling nembak cuma 1-2 kali aja. Nah, kalau 1-2 kali panjang itu nggak masalah. Nah, berarti dia bisa istilahnya bisa nututi lah. Kalau kayak gini kita lebih sering-sering latih gantang ya, kita ces dulu di tengah. Ngeces itu nggak usah di bawah ya. Berarti teman-teman kita ibaratnya ayo ngeces no. Kalau saya sih ya ngapunten, saya nggak ikut-ikutan kayak gitu. Aku lebih menyendiri, aku cari yang tempat yang sunyi, kita share labat kita, angin-anginkan aja. Ya udah, kita pancing-pancing aja labat kita, emosinya dipancing, biarkan dia itu bunyi sendiri itu ya. Jangan kok kita ngecas sama labat yang lain, kita nggak tahu labat yang itu birahinya gimana, itu kita nggak tahu. Jadi percuma aja kita nggarap udah di rumah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, mau aja dicas ya. Oke lah, nggak masalah, mungkin kita bisa dicas bareng-bareng gini-gini. Tapi kembali lagi, kalau kita udah pulang pasti kita kepikiran, wah zong lah no. pusing no. Terus habis itu tanya lagi lah, kan saya udah bilang. Jadi ya monggo kerso, kalau udah selesai gantang nggak masalah no. Burung Anda akan lelah no loh kalau sebelum gantang di kayak gitu kan ya. Jadi monggo kalau mau ngecas bareng-bareng silahkan, tapi kalau saya sendiri, orang-orang yang lihat saya, teman-teman saya yang udah terbiasa dengan saya pasti akan menyingkir dari labat-labat lain, cari tempat yang sunyi. Jadi perlu diingat ya, pasti ada salah satu beberapa pemain yang akan menyendiri dan menyendirikan labat mereka. Jadi dijauhkan ya. Mereka adalah pemain yang sangat tahu kalau labatnya itu sangat-sangat digarap dengan baik dan pasti akan disiapkan dengan baik juga. Mereka persiapan pasti udah lama, entah itu latber, entah itu latpres, mau event apapun ya. Nggak mungkin mereka akan dicas bareng-bareng
ya. Mohon maaf sekali lah saya, kalau udah selesai gantang sih nggak masalah itu ya. Saya tekankan sekali lagi, soalnya dalam birahi digantangan aja mereka nanti udah berubah labetnya. Entah nanti birahi jadi lebih anteng, entah nanti berubah jadi lebih beringas lagi, bisa. Apalagi sampai tambah dices, udah tambah amburadul nanti ya. Kalau sampean mau ibaratnya bahan-bahan sampean moncer dengan baik ya, ya itu tadi. Kalau udah digarap ya udah, kita tunggu sampai gantang, kita garap sendiri, kita menyendiri dulu. Maksudnya ibaratnya kita menyendiri paling berapa menit lah, soalnya biar fokus aja lapetnya ya. Nah, yang penting kalau yang omnya ini tadi nembaknya telat, yang penting sering-sering digantang, kasih di nomor tengah, tak kasih di nomor tengah, di istilahnya banyak musuh kan di tengah. Habis itu kedua kali agak minggir sub kedua, nanti lihat perkembangannya, ada perubahannya apa enggak. Ada lagi ini, untul jantan macet durasi hilang om, habis ngawin lah durasi hilang. Jadi kayak beberapa labet saya yang dulu juga yang macet durasinya hilang habis ngawin ya. Ini perawatannya khusus ya, nggak boleh sembarangan, itu perlu kita tempat sendiri. Kalau memang nggak ada tempat sendiri, paling nggak kita asingkan, yang penting jauh lah, nggak lihat labet lain ya. Terus setiap malam kita mandi es. Kalau belum terbiasa mandi es, pokoknya saran saya itu semprot halus dulu. Jangan kok kita langsung semprot langsung apa ya, basah kuyup, itu jangan ya, kasihan. Nah, kita lihat perkembangannya 1 minggu sampai 2 minggu. Oke. Terus kalau labet sekarang dewasa suka naik turun nebok supaya anteng dan latah, gimana ya om? Oh ya, hampir semuanya ya. Soalnya ini dulu juga gitu. Jadi suka nebok, harus pakai ini, harus pakai itu, harus pakai warna-warna yang cerah, mungkin yang ditakuti dia, biar dia itu bisa naik lagi ya. Nah kalau ini kita bisa terapi dulu di rumah, kita bikin dia itu agak takut ya. Jangan pakai ranjau, takutnya pakai ranjau itu takutnya kalau malam itu loh ya. Kalau malam kita nggak tahu kan, nah masuk ke ranjaunya malah repot nanti ya. Kita pakai air aja, temboknya kasihkan dalam ember. Kalau udah ya kita koloni, kita umbar. Kalau nggak ada koloni nggak masalah ya, biasa aja, dibiasa aja. Dilihat perkembangannya seminggu, pokoknya seminggu. Kalau enggak ada perubahan atau udah ada perubahan, di share komen aja ya, nanti kita cari solusinya ya. Kalau ngatasi labet habis mabung biar kembali durasinya gimana ya om? Kalau ngatasi labet habis mabung itu yang terpenting kita ngasih makanannya yang sesuai, proteinnya sesuai, gizinya sesuai, terus makan minum tercukupi dengan baik, pemasteran ulang, pokoknya netral, kembali durasinya lagi ya dimasteri lagi. Kita nggak boleh kok dibiarin gitu aja ya. Monggo kalau itu labet sampean itu bagus banget, nggak masalah. Kalau ibaratnya kan banyak kan labet dari kawan-kawan juga kan pengennya tetap durasinya real lah, tetap bisa bertahan berapa detik apa berapa menit ya. Yang penting itu tadi, makanan tercukupi, jadi gizinya terpenuhi, makan minum cukup, jangan lupa untuk kebersihannya ya. Oke. Komplit, rawatan sibuk nguli ada, rawatan waktu longgar ada, is the best mas. No, ya siap, makasih ya. Soalnya kalau tanpa kalian pun saya juga apa ya, nggak bisa seperti ini. Soalnya saya pun jujur ya, saya itu belajar dari kesalahan, dari kekurangan
Jadi semuanya saya tampung. Ada orang bertanya, ada orang ibaratnya apa ya, mau sharing itu saya nampung semuanya ya. Saya nggak malu. Saya itu gantang itu sendiri, pasti sendiri, sumpah. Jadi misal saya kemana-mana itu saya sendiri, cuma sama burung. Jadi saya pulang dari gantang cari makan, itu ke tempat makan itu ya, saya cari yang sekiranya yang mau nerima burung saya masuk. Itu jadi ya, ya udah kalau ada yang nerima masuk ya saya makan di situ. Jadi setiap saya gantang ya alhamdulillah, kalau pas nyantol ya saya bisa makan enak sama tak bagi-bagiin lah gitu ya. Jadi ada rasa syukur tersendiri walaupun terkadang sampai jauh saya cuma istilahnya belajari, oh kayak gini kurangnya gitu, itu enggak masalah buat saya soalnya saya pengen fokus aja saya kenapa kok gantang sendiri, bukan karena saya nggak pengen ngajak teman-teman, tuh bukan, karena ada saatnya tersendiri lah karena saya itu lebih keseringan apa ya, kalau mengajari labet-labet ini saya sendiri lebih fokus lah ya. Saya jawab lagi. Ya, untuk selanjutnya, kalau untul apakah di full krodong Om tiap harinya? Kalau untul, kalau di krodong terus ya nanti birahinya naik ya. Jadi ya terkadang kita buka aja, kalau kita luang dibuka aja ya Mas. Soalnya kalau labet diungkep terus kasihan juga ya. Kasihkan di umbaran aja biar dia lumayan bebas. Terus kalau malam apakah selama 1 bulan itu tiap hari dimandikan air esnya? Ya, tadi kembali lagi ya. Kalau memang udah terbiasa nggak masalah Mas, ya. Dimandikan air es nggak masalah. 1 bulan ya Mas, kalau saya, ya. Kalau udah 1 bulan itu pasti insya Allah akan ada perubahan. Kita itu nggarap jangan lama-lama ya Mas. Kalau kita itu nggarap terlalu lama pasti akan ada kekurangan yang lain. Kalau kita nggak bisa ngisi kekurangan yang sebelumnya ya. Kalau bisa itu ya kekurangannya cuma itu aja, gitu aja sih. Sama penanganannya ya, pencegahannya. Delangune mana Mas? Delanggu kali Wingko ya Mas, belakang gudang Alfa. Asli Klaten ya. Kalau nggak bisa mandi malam Om, soalnya malamnya nguli lah ini. Kayak saya dulu ya. Soalnya malam suka nguli dulu. Jadi kita ganti aja, nggak masalah pagi bisa, sore bisa pokoknya kalau yang nggak bisa pagi ya ganti malam, yang nggak bisa malam ya ganti pagi, gitu aja. Kalau memang nggak bisa mandiin ya cuma disemprot halus saja, udah tinggal aja sama dimasteri aja. Yang penting kita itu udah menerapkan apa ya istilahnya yang sesuai karakter ya, yang penting nggak buat dia birahi. Jadi intinya gini, jadi udah ya ini dulu, kapan-kapan akan saya share lagi soalnya banyak banget sumpah, banyak banget. Nanti kalau ada kekurangan bisa ditulis di komentar ya, insya Allah akan saya jawab beberapa pertanyaan. Jadi ya, ya itu tadi, kalau menggarap labet jangan sampai kita itu pusing sendiri, apalagi kita terlalu lama menggarap labet ya. Kalau saya sendiri ya menggarap labet itu paling lama itu 2 minggu sampai 1 bulan, itu harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan itu yang salah saya ya, soalnya bahan yang saya pilih pun udah prospek, kecuali kalau ini burung dari orang lain kan saya nggak tahu. Nah kapan-kapan insya Allah saya akan share untuk memilih bahan prospek ya, di pasar aja lah, di pasar nanti kita pilih lovebird yang prospek gimana, nanti kedepannya kita rawat itu gimana ya. Jadi biar biar nggak bingung, biar nggak semuanya itu wah ini harus terah, ini harus beli harga segini, itu enggak. Soalnya memasyarakat lah, semuanya bisa membeli ya. Jangan kita kok apa terlalu terlalu menekankan kita harus beli yang mahal, itu enggak. Kalau kita bisa merawat itu semua tergantung kita sendiri ya. Jadi bicara soal labet 2 ini, labet ini itu
Insya Allah ya, paling enggak yang ini ya, yang ini Insya Allah akan kita coba kalau udah ada yang buka lagi gantangannya ya. Untuk ini ada videonya, udah lumayan ya, yang itu ya videonya. Oke. Nggak usah dineko-neko. Terkadang kan kita bingung mas, kalau bahan saya ganti dan ibaratnya di rumah ada 2 apa 3 itu nggak masalah, kalau nah saya punya banyak juga ya. Jangan lupa ya dirawat. Untuk pakan biasa sih saya millet putih, tapi kalau memang kemasan saya biasa pakai pakan kemasan aja. Pakai pakan kemasan, bisa pakai Ebot Labet, bisa pakai Fresh Mix, sesuaikan aja, yang penting nggak usah terlalu kenceng ya, soalnya itu kalau buat harian nggak bagus juga jadi kita bisa dimix aja, dicampur aja, jadi sepadan lah ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Besok kalau luang lagi bisa sharing lagi, bisa saya tukar pikiran lagi ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dukung saya terus. Untuk saya itu intinya apa? Intinya itu untuk menyebar kebaikan dan ilmu, bukan untuk ibaratnya mencari uang di misal ya apa ya, kayak di YouTube apa gimana. Soalnya saya udah di YouTube aja itu udah alhamdulillah bisa mengekspresikan apa yang saya mau gitu loh. Soalnya saya tahu YouTube itu dari dulu itu belum ada adsennya. Kalau dari yang zaman dulu ya, para konten kreator zaman dulu itu ya, apalagi sekarang orang-orang berbondong-bondong untuk ya cuma bikin YouTube cuma gara-gara adsennya. Saya sih enggak, saya cuma hobi ya, hobi menyalurkan apa toh yang hobi saya itu ya. Kalau iseng-iseng lah kalau pas luang itu bisa bagiin ilmu saya, entah yang burung, entah yang peliharaan lain ya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kapan-kapan kita akan sharing lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.